Guys, jadi gua udah berkarir di dunia kefarmasian itu kurang lebih selama 11 tahun. Mungkin 11 tahun itu menurut pribadi gua merupakan salah satu hal yang penuh challenging ataupun penuh tantangan. Kenapa gue bilang penuh tantangan? Karena gue sebelumnya nggak mempunyai, benar-benar zero banget, benar-benar nol banget untuk basic gue di dunia kefarmasian, yang mana gue nggak tahu tentang obat A, obat B, obat C, fungsinya atau fungsinya itu apa. Jadi gue nggak tahu juga gitu apa sih fungsi dari obat A, obat C, obat D. Itu gue berkarir pertama kali, dan juga gue mempunyai step by step gitu loh guys. Oke, jadi gue memulai karir di salah satu di klinik ataupun di apotik selama kurang lebih 5,5 tahun guys. Jadi kebetulan pada tahun itu gue berkuliah sambil bekerja juga. Kebetulan gue diberikan kesempatan sama apoteker gue, yaitu Bapak Apotek Razid Gandhi. Assalamualaikum Pak, kalau nonton video ini. Jadi gue diberikan kesempatan untuk bisa kuliah sambil bekerja seperti itu. Oke, jadi selama kurang lebih 5,5 tahun itu ya gue mempunyai pengalaman yang cukup relevan di bidang kefarmasian. Tentu mata bagus untuk berkarir gue langsung jago, enggak, itu 100% enggak. Semua itu butuh proses guys, yang mana di klinik ini gue belajar selama kurang lebih 5,5 tahun. Gue belajar penyerahan informasi dan edukasi yang baik seperti apa, lalu gue belajar caranya untuk berkomunikasi kepada pasien dan cara memberikan advice kepada pasien itu seperti apa. Dan juga gue belajar untuk meracik, belajar untuk membaca resep, lalu belajar untuk lebih komunikatif lagi, lalu gue belajar untuk yang namanya fokus, yang namanya jangan terlalu ketika hektik itu lu harus seperti apa sih, seperti itu loh guys. Jadi gue di klinik ini, karena ini merupakan klinik terbaik di Jakarta Utara dan pasiennya juga lumayan banyak guys untuk klinik ini. Dan juga untuk klinik ini tuh 24 jam juga. Jadi ya gue belajar banyak resep, gue belajar tentang cara untuk meracik, bagaimana caranya untuk berkomunikasi seperti itu kepada pasien. Dan juga 5,5 tahun gue belajar di klinik itu. Jadi itu berjenjang guys. Jadi gue mempunyai curiosity, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi gitu loh. Misalnya ketika gue di klinik, otomatis kan ini first time gue untuk belajar hal baru di dunia kefarmasian. Tentunya gue apa nih yang harus gue lakuin. Jadi jangan ketika kerja tuh ya lu jangan cuma main HP doang. Intinya adalah lu harus mempunyai target seperti itu. Lu harus mempunyai target, intinya seperti itu. Jadi misalnya target lu seperti apa? Target lu misalnya hari ini gue harus bisa apalin obat A, B, C, D dan fungsinya dan dosisnya. Jadi seperti itu. Lalu hari kedua gue harus bisa meracik. Hari ketiga gue harus bisa kapsul. Hari keempat itu harus sudah berani untuk menyerahkan informasi dan edukasi kepada pasien seperti itu. Jadi untuk bekerja untuk di karir gue ini yang selama kurang lebih 11 tahun gue berkarir, step by step untuk mencapai keinginan gue yang baru berkarir di dunia farmasian, yang fresh graduate, istilahnya adalah jangan pernah takut untuk bertanya, dan jangan lupa mempunyai curiosity, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena ini penting banget guys. Karena kita di dunia kefarmasian tentunya kita harus berhadapan dengan pasien, terutama dengan dokter. Kita harus berhadapan dengan perawat, bidan, dan staf-staf lainnya. Jadi skill komunikasi dan keingintahuan yang tinggi itu harus mulai muncul di diri teman-teman semua seperti itu. Oke, jadi setelah 5,5 tahun gue berkarir di dunia kefarmasian, itu gue lanjut untuk berkarir ke rumah sakit atau instalasi farmasi rumah sakit. Jadi kurang lebih 5,5 tahun juga gue berkarir di rumah sakit. Itu gue banyak
belajar tentang alat kesehatan, lalu kecepatan, ketepatan, kefokusan, dan juga rasa ingin tahu yang tinggi itu mulai muncul lagi guys. Dan jadi di instalasi farmasi rumah sakit itu, jadi nggak semata-mata kita cuma menghafal obat-obatan doang guys. Jadi kita banyak alkes guys, banyak banget seperti yang teman-teman lihat tuh, alkes sebanyak ini cuma di farmasi depo IGD doang. Gimana kalau farmasi rawat inap, farmasi rawat jalan, farmasi kamar operasi, seperti itu. Jadi gua di farmasi instalasi rumah sakit itu gue sudah didinaskan di semua tempat, farmasi IGD, farmasi rawat jalan, farmasi rawat inap, farmasi kamar operasi, itu gue semua sudah pernah menjalani yang namanya di instalasi farmasi rumah sakit seperti itu. Jadi gue udah pernah nih, karena untuk di setiap rumah sakit, mungkin di setiap rumah sakit itu mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, tapi di rumah sakit gue itu setiap 5 bulan, 6 bulan, ataupun 8 bulan sekali itu kita di rolling guys. Jadi kita mempunyai pengetahuan yang tinggi dan rasa keingintahuan yang tinggi untuk belajar hal baru. Jadi seperti itu. Jadi setiap di depo-depo tentunya ketika teman-teman semua di farmasi rawat inap itu mempunyai tantangan tersendiri. Teman-teman harus sesuai dengan restriksi obatnya seperti apa, lalu misalnya di cover atau tidaknya, lalu obat-obatannya harus paham dan tahu tentang yang namanya CPPT dokter seperti apa, dan UDD ODD-nya seperti apa, jadi seperti itu. Nah, dirawat jalan juga mempunyai, dan dirawat jalan mempunyai tantangan tersendiri juga. Teman-teman semua langsung berhadapan dengan pasien, dan teman-teman menjelaskan bagaimana fungsi obat ini sebelum makan atau setelah makan. Dan ketika ada kasus pasien marah itu, teman-teman semua itu cara menanggulanginya itu seperti apa sih, seperti itu intinya. Oke, jadi di farmasi IGD juga mempunyai tantangan tersendiri. Teman-teman harus cepat, teman-teman harus fokus, dan cepat juga teman-teman harus paham tempat teman-teman kalian bekerja. Misalnya penyimpanan mikromis di mana, penyimpanan yang namanya gudel di mana, penyimpanan NTT di mana, dan juga untuk alkali itu banyak guys. Nah, dari sini gue bisa belajar banyak istilahnya seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk misalnya tanya sama senior, tanya sama yang namanya, kak ini fungsinya apa sih, kak ini berapa sih untuk ukurannya, seperti itu. Intinya nanya aja kepada senior teman-teman semuanya. Oke, ketika teman-teman berada di farmasi kamar operasi, itu merupakan salah satu challenging yang luar biasa, karena teman-teman langsung berhadapan langsung dengan dokter spesialis, dokter anestesi, teman-teman perawat dari anestesi, teman-teman perawat senior, dan juga alkes dan implan yang luar biasa mahalnya. Jadi teman-teman semua di farmasi kamar operasi itu tuh kelihatannya memang santai, kelihatannya memang kalau misalnya nggak ada operasi santai, tapi ketika ada operasi itu bisa 8 jam, bisa 6 jam, apalagi ortopedi seperti itu, ada bedah saraf seperti itu. Jadi ketika misalnya teman-teman semua ketika bekerja di farmasi kamar operasi, yang paling challenging adalah teman-teman harus paham alkesnya itu apa, karena alkes di IGD, alkes di rawat inap, alkes itu alat kesehatan di rawat inap, dan IGD itu berbeda guys untuk alkesnya seperti itu. Jadi ada DJ stand, ada chamber, itu menurut gua jauh berbeda untuk farmasi rawat inap dan IGD ketika kalian udah di farmasi kamar operasi seperti itu. Teman-teman itu harus, menurut pribadi gua harus step by step. Misalnya teman-teman semua pengen informasi tentang A, tentang B, tentang C, ya teman-teman semua harus berani untuk memulai, berani untuk mempunyai curiosity, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi untuk pengen bisa seperti itu loh. Oke, jadi kesimpulan untuk video kali ini adalah selama gua berkarir 11 tahun di dunia kefarmasian, intinya adalah jangan pernah takut untuk memulai. Jadi teman-teman semua ada rasa ingin tahu yang tinggi gitu loh guys. Oke, ada
ketika mau memulai karir itu intinya adalah berani untuk mencoba seperti itu, berani untuk mau diomelin istilah kasar, berani untuk mau yang namanya curiosity-nya itu tinggi, rasa ingin tahu. Misalnya nih harus ada target, misalnya target kecil aja A, B, C, D, itu target-target kecil yang teman-teman semua harus, misalnya teman-teman semua harus pengen menguasai tentang apa sih fungsi obat ini, fungsi obat ini, fungsi obat ini, dan juga untuk step selanjutnya untuk alkes ini, alkes ini, alkes ini, dan juga nanti teman-teman semua bisa yang namanya untuk confident, mempunyai rasa percaya diri yang tinggi nantinya ketika teman-teman semua berproses seperti itu. Jadi buat yang fresh graduate intinya nggak usah pernah takut untuk memulai, untuk berkarir terutama di dunia kefarmasian. Gak usah pernah takut untuk gue goblok, gue kayaknya nggak bakal berani deh untuk kerja di farmasi rumah sakit ataupun di farmasi klinis seperti itu. Gue nggak punya confident, gue nggak mempunyai skill komunikasi yang baik. Jangan seperti itu guys, harus tanamkan mindset bahwa teman-teman semua nih pasti bisa, pasti bisa, dan intinya mau belajar hal baru, dan juga jangan pernah takut untuk memulai hal baru. Oke, jadi saran gue adalah mulai dulu aja. Untuk ke arah depannya seperti apa, biarlah seperti air yang mengalir aja kan, tetapi teman-teman semua harus mengimprove, harus memperbaiki diri lebih baik lagi. Jadi mungkin jadi itu merupakan beberapa kesimpulan dari gua yang kurang lebih berkarir di dunia kefarmasian. Oke, jadi gue di sini bukan menggurui, jadi di sini gue bukan untuk jadi sok paling oke, sok paling jago, enggak. Karena gue pernah di posisi teman-teman semua, gimana sih untuk bisa berkarir seperti teman-teman yang lain. Kok teman-teman yang lain kok udah bisa, jago banget, cerdas banget, kok gue gini-gini aja. Intinya adalah berproses guys, buat teman-teman semua berproses. Nggak apa-apa lama, nggak apa-apa dibilang gaptek, nggak apa-apa dibilang bodoh istilahnya, nggak apa-apa banget. Intinya adalah teman-teman semua nih ketika ada senior ataupun dokter ataupun perawat yang bilang seperti itu, teman-teman semua harus mempunyai self reward ataupun mempunyai keingintahuan yang tinggi untuk bisa berubah, improvement diri. Oke, jadi cukup untuk video gua kali ini. Mungkin banyak kekurangan. Oke, jadi cukup sekian untuk video gue kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.